wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igis Bunda Sislawati. Saya dari Universitas Darul Andalas, Fakultas Ekonomi Bisnis. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang standar costing. Apa itu standar costing? Baiklah, saya akan menjelaskan pengertiannya. Pengertian dari standar costing adalah biaya yang telah ditetapkan untuk memproduksi sebuah unit barang dalam jangka waktu atau kurun waktu tertentu. Biaya ini adalah biaya dapat direncanakan atau diharapkan untuk terjadi pada waktu atau masa yang akan datang. Dan keuntungan dari biaya ini adalah untuk manajemen atau untuk membantu kinerja manajemen tersebut secara efisien. Segitu menurut saya tentang pengertian standar costing. Dan selanjutnya, kenapa perusahaan perlu standar costing akan dijelaskan oleh teman saya sendiri, yaitu Vivi. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mengapa perusahaan perlu mengembangkan standar costing system. Yaitu, perusahaan pada umumnya menyusun satu anggaran untuk menjalankan aktivitas operasionalnya. Untuk menyusun anggaran tersebut, agar menjadi pedoman operasional yang relevan dan akurat, dalam arti dapat berfungsi sebagai pengukuran efisiensi yang optimal, maka anggaran tersebut harus disusun dengan dasar standar costing. Berdasarkan tujuan aplikasi standar costing yang dikemukakan oleh Head and Missouri. Yang pertama yaitu menetapkan anggaran. Yang kedua, mengendalikan biaya dan memotivasi serta mengukur efisiensi. Yang ketiga, mempromosikan kemungkinan pengurangan biaya. Yang keempat, menyederhanakan prosedur penetapan biaya dan mempercepat biaya. Yang kelima, menetapkan biaya untuk bahan, barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Yang keenam, membentuk dasar untuk menetapkan penawaran dan kontrak dan untuk menetapkan harga jual. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Vira. Saya akan menjelaskan mengapa buku pembantu persediaan bahan baku dan barang jadi tidak diperlukan jika perusahaan mengimplementasikan standar costing system. Seperti yang sudah kita ketahui, buku pembantu yaitu buku yang digunakan untuk memantau, mengawasi harga suatu barang atau jasa jika terjadinya suatu kendala di dalam sebuah perusahaan. Sedangkan standar costing yaitu harga pokok per unit yang sudah ditentukan sedari awal, baik itu barang maupun jasa, sehingga di dalam standar costing system tidak diperlukan lagi buku pembantu karena harga per unit dari barang tersebut sudah diketahui sejak awal dan sudah dihitung, sehingga buku pembantu itu tidak diperlukan oleh perusahaan yang menggunakan standar costing system. Sekian, terima kasih. Saya Kevin Alda Putra, BP 18110037 akan menjawab soal pertanyaan nomor 4. Mengapa manajer Departemen Pengadaan harus bertanggung jawab terhadap selisih harga? Pengadaan merupakan suatu bagian penting dalam perusahaan. Dengan suksesnya suatu pengadaan juga berpengaruh signifikan terhadap suksesnya suatu perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan analisis untuk melakukan suatu pengadaan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Demi kesuksesan suatu pengadaan, diperlukan seorang analisis pengadaan atau yang disebut juga dengan procurement analyst. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang standar costing selisih dari daging sapi. Yang dimana kita cari dulu standar kuantitasnya. Standar kuantitasnya itu dicari dari jumlah produksi dikali dengan standar kuantitas pemakaian, dapat standar kuantitas. Dan kita cari BBL sesungguhnya. BBL sesungguhnya itu dapat dari kuantitas sesungguhnya dikali dengan harga sesungguhnya, dapat 540 juta. Lalu kita cari BBL standar. BBL standar ini didapatkan dari standar kuantitas, hasilnya dikali dengan harga standar kuantitas. Baru kita cari selisihnya antara kedua ini. Selisihnya itu 140 juta atau disebut dengan tidak efisien atau tidak efektif.
Lalu kita cari anggaran fleksibel pada BBL. Yang ketiga, dari mana 4.500 ini? 4.500 itu kita dari kuantitas sesungguhnya dikali dengan 100.000 ini dapat dari harga standar, dapat 450.000. Lalu kita cari selisih harganya. Selisih harganya itu harga sesungguhnya dikurang dengan harga standar dikali sama kuantitas sesungguhnya, dapat 90 juta tidak efektif. Sedangkan yang selisih harga standar kuantitas, yang selisihnya itu dari kuantitas sesungguhnya dikurang dengan kuantitas standar dikali dengan harga standar, dapat 50 juta. Baru kita ke sini dapat selisih BBL 140 juta pertambahan ini. Lalu kita lanjutkan ke standar kuantitas atau selisih costing, standar costing pada santan kelapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung. Saya ingin menjelaskan selisih standar costing. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang santan kelapa. Untuk mencarinya, yaitu kita harus tahu standar kuantitasnya dulu. Standar kuantitasnya itu dari jumlah produksi dikali standar kuantitas pemakaian, dapat standar kuantitas. Sesudah itu kita cari BBL sesungguhnya. BBL sesungguhnya itu dari kuantitas sesungguhnya dikali dengan harga sesungguhnya, dapat 23.400.000. Dan kita mencari BBL standar. BBL standar ini dari kuantitas standar dikali standar harga, dapat 20 juta. Lalu kita cari selisih BBL. Selisih BBL 23.400.000 nih dikurang dengan 20 juta, maka dapat 3.400.000. 3.400.000 ini disebut dengan tidak efektif. Karena lebih besar biaya sesungguhnya daripada biaya standar. Lalu sesudah itu kita cari anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel ini kita dapat dari kuantitas sesungguhnya dikali dengan harga standar. Dapat kita 18 juta. Sesudah itu kita cari lagi selisih harga. Selisih harganya itu dari harga sesungguhnya dikurang dengan harga standar dikali dengan kuantitas sesungguhnya. Lalu sudah dapat hasilnya 5.400.000 atau yang disebut dengan tidak efektif. Sedangkan selisih kuantitasnya harga sesungguhnya dikurang dengan standar kuantitas dikali dengan harga standar, dapat 2 juta. Dia efektif. Lalu kita kurangin 5.400.000 dengan 2 juta, dapatlah selisih BBL 3.400.000. Sekian. Dan saya akan menjelaskan yang bumbu rendang selanjutnya. Bumbu rendang ini kita dapatkan dari, kita cari dulu standar kuantitasnya. Standar kuantitasnya itu sama seperti tadi, jumlah produksinya dikali dengan kuantitas pemakaian pada bumbu rendang, dapat hasil standar kuantitasnya. Baru kita cari BBL sesungguhnya. BBL sesungguhnya ini kita cari dengan kuantitas sesungguhnya dikali dengan harga sesungguhnya, dapat 17.100.000. Lalu yang kedua kita cari BBL standar. BBL standar ini kita dapatkan dari standar kuantitas dikali dengan harga standar, dapat 20 juta. Lalu kita kurangkan BBL sesungguhnya dengan biaya standar ke selisih BBL. Selisih BBL seperti ini. Sudah dapat hasilnya 2.900.000. Lalu kita cari anggaran fleksibelnya pada BBL, yang dimana
kuantitas sesungguhnya dikali dengan harga standar dapat 18 juta. Lalu kita kurangkan mencari selisih harga. Selisih harganya itu 19.000 dikurang 20.000 kali 900. Yang dimana 19.000 itu harga sesungguhnya dikurang dengan harga standar dikali kuantitas sesungguhnya. Dapat 900 efisien. Sedangkan pada harga selisih standar, kuantitas sesungguhnya dikurang dengan standar kuantitas dikali sama dengan harga standar dapat 2 juta efektif. Dan segitu penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan analisis selisih biaya bahan baku langsung menjadi selisih harga dan selisih kuantitas bahan baku langsung. Harga dan kuantitas standar masing-masing lebih besar atau lebih kecil dari harga dan kuantitas sesungguhnya. Harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya. Namun, kuantitas standar tersebut lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya. Sehingga harga standar lebih tinggi dari sesungguhnya, namun kuantitas standar lebih rendah dari sesungguhnya. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jurnal. Jurnalnya berdasarkan selisih harga bahan baku dicatat pada saat dibeli dan dipakai. Yang pertama, jurnal untuk daging sapi. Pertama yaitu mencatat pembelian BB. Jurnalnya yaitu persediaan bahan baku di debit, selisih harga bahan baku di kredit, dan kas di kredit. Harganya itu sebesar 540 juta dan selisih harga bahan bakunya 140 juta dan kasnya 400 juta. Yang kedua, kita mencatat pemakaian bahan baku. Ada dua alternatif. Yang pertama yaitu mencatat pemakaian selisih bahan baku yang dibeli dan bahan baku dipakai. Jurnalnya selisih harga bahan baku dibeli di debit dan selisih harga bahan baku dipakai di kredit, yaitu sebesar 90 juta. Yang kedua, kita mencatat persediaan barang dalam proses di debit, selisih kuantitas bahan baku di kredit, dan persediaan bahan baku di kredit, yaitu harganya sebesar 450 juta dan 50 juta serta 400 juta. Yang kedua, untuk santan kelapa, persediaan mencatat pembelian bahan bakunya yaitu persediaan bahan baku 23.400.000 di debit dan selisih harga bahan baku 3.400.000 di kredit dan kas sebesar 20 juta di kredit. Yang kedua yaitu mencatat pemakaian selisih harga bahan baku yang dibeli dan dipakai. Yang pertama, selisih harga bahan baku dibeli di debit dan selisih harga bahan baku dipakai di kredit sebesar 5.400.000. Dan yang kedua, persediaan BDP dan selisih kuantitas BB di debit serta persediaan bahan baku di kredit sebesar 18 juta, 2 juta, dan 20 juta. Selanjutnya, bumbu rendang. Mencatat pembelian bahan baku. Yang pertama yaitu persediaan bahan baku di debit sebesar 17.100.000 dan selisih harga bahan baku di debit 22.900.000 dan kas di kredit sebesar 20 juta. Yang kedua, mencatat pemakaian bahan baku. Langkah pertama, kita mencatat selisihnya. Yang pertama, selisih harga bahan baku dibeli di kredit di debit dan selisih harga bahan baku dipakai di kredit sebesar 900.000. Yang kedua yaitu mencatat persediaan barang dalam proses dan selisih kuantitas bahan baku di debit serta persediaan bahan baku di kredit, yaitu senilai 18 juta, 2 juta di debit dan 20 juta di kredit.
Langkah pertama kita mencatat selisihnya. Yang pertama selisih harga bahan baku dibeli di kredit, di debit, dan selisih harga bahan baku dipakai di kredit sebesar 900.000. Yang kedua yaitu mencatat persediaan barang dalam proses dan selisih kuantitas bahan baku di debit serta persediaan bahan baku di kredit yaitu senilai 18 juta, 2 juta di debit dan 20 juta di